السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan untuk berkumpul di masjid ini bersama-sama menuntut ilmu, berusaha tafaqquh fid din, memahami agama Islam ini, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia pemahaman dalam masalah agama. InsyaAllah pembahasan kita pada malam hari ini berjudul bahayanya perbuatan ghulu terhadap orang-orang yang saleh. Dan ini perlu kita bahas karena betapa banyaknya kaum muslimin melampaui batas dalam mencintai orang-orang saleh, sehingga tak jarang ia mengangkatnya melebihi dari derajat yang Allah berikan padanya. Bahkan ada yang sujud kepadanya, ada yang mensejajarkannya layaknya Nabi yang tidak pernah salah, meyakini bahwasanya dia adalah seorang yang maksum, yang tidak bisa salah. Dan ini keliru, apalagi mensejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
mengatakan gurunya mengetahui yang gaib, gurunya tidak bisa mati, gurunya bisa menurunkan hujan, gurunya bisa mencegah bencana alam. Nah, ini semua merupakan perbuatan ghulu, dilarang dalam Islam. Dan memang tidak dipungkiri bahwasanya guru memiliki jasa yang besar terhadap kita. Semua kita pasti pernah berguru. Semua kita pasti punya guru yang mengajarkan kita membaca, yang mengajarkan kita menghafal, yang mengajarkan kita bahasa Arab, yang mengajarkan kita akidah, yang mengajarkan kita fikih. Dan antum di sini banyak gurunya. Maka wajib bagi kita yang menjadi murid, yang pertama menghormati guru kita. Kita hormati guru itu. Karena ilmu itu akan berkah kalau kita dapatkan ia dengan adab-adabnya. Jadi kita hormati guru, kita hargai, jangan dihina, gurunya dibuli, gurunya disembunyiin sendalnya, gurunya digibahin terus. Nah, ini berarti bentuk apa? Tidak menghormati guru. Kalaupun dia dapat ilmu, khawatirnya ilmu yang dia dapat tidak berkah. Karena dia menghina orang yang mengajarkan, yang bukan guru saja. Kalau dia lebih tua dari kita, wajib kita hormati. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Kata Nabi, bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua darinya. Nah, ini hadis yang sangat dibutuhkan untuk diterapkan di pondok-pondok. Bukan golongan kami orang yang tidak menghargai yang lebih tua darinya. Ini berarti ancaman bagi yang kecil. Hormati yang lebih tua, lebih besar. Kalau dia tidak menghormati, dia malah menghina atau merendahkan atau mengolok-olok yang lebih tua. Dapat dia ancaman apa? Laisa minna. Seperti laisa minna, bukan golongan kami. Berat. Bukan golongan kami, berarti yang kecil-kecil yang suka melawan lebih tua. Kemudian yang tua juga dapat nasihat dari hadis ini. Wa yarham saghirana. Bukan golongan kami juga yang lebih tua yang tidak sayang terhadap yang lebih kecil. Ya, dia enggak punya belas kasihan. Mentang-mentang badannya besar. Setiap hari dibuat nangis 10 orang. Mentang-mentang dia lebih besar, dia pukul adik-adiknya, adik-adik kelasnya. 3 kali sehari. Nah, ini ancamannya laisa minna, bukan bagian dari golongan. Nah, ini berat ancaman ini. Jadi yang kecil tidak menghargai yang tua, bukan golongan Nabi. Yang tua tidak sayang sama yang kecil, ini juga bukan golongan. Nah, mudah-mudahan kita di sini berusaha yang tua menyayangi yang kecil. Yang kecil menghormati yang tua. Nah, begitu agar hidup ini rukun. Kemudian yang ketiga, wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan golongan kami orang yang tidak mengetahui hak-hak orang yang berilmu. Dikhususkan orang berilmu. Jadi apalagi dia sudah berilmu, lebih tua lagi.
Jadi ada dua hak di situ. Dihormati karena usianya, dihormati juga karena ilmu. Jadi yang ketiga ini bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak menghargai orang yang berilmu, gitu maknanya. Ya. Dan di antara bentuk adab kita terhadap guru adalah al-insat wa husnul istima' ila muallimi. Ya. Mendengar dengan baik tatkala gurunya memberikan ilmu. Jadi diam, dengarkan dan diam kalau gurunya sedang menyampaikan ilmu. Ya. Jangan dia potong. Kadang kita jadi santri ini maunya ngomong juga. Belum tuntas gurunya ngomong, dia nyeletuk terus. Dia terus yang nyeletuk. Nah ini kurang bagus. Biasanya ada di kelas kayak gitu. Belum disebut, dia dulu yang nyebut. Lain ditanya, dia yang jawab. Nah ini perlu juga kita perhatikan. Karena diam dan dengar ketika guru mengajarkan ilmu ini tanda adab. Ini merupakan adab. Dan juga akan menyebabkan ilmu itu masuk dengan sempurna. Kalau guru menjelaskan, kita juga ikut menjelaskan, ya nggak masuk ilmunya. Tabrakan penjelasan itu. Tapi guru menyampaikan dan kita dengarkan dan diam, maka masuk dia. Masuk dia ilmu tersebut. Nah, termasuk juga adab kita terhadap guru adalah al-iltizam bitawjihat, mengamalkan nasihat-nasihat. Ya. Jadi kalau guru mengajarkan kita jangan bohong, dia amalkan, berarti dia ini beradab terhadap guru. Kalau guru mengajarkan jangan kalian pacaran, ya. Beneran dia nggak pacaran, maka dia ini berarti beradab terhadap guru. Tapi kalau gurunya mengajarkan ilmu, ya, selalu dia tentang, dilarang berbohong, malah dia rajin berbohong. Dilarang mengambil barang temannya diam-diam, makin dia rajin. Dilarang pacaran, tadi malah ya, pacaran. Nah, ini berarti dia juga tidak beradab terhadap guru telah mengajarkan. Ya. Meskipun sudah berada di rumah, ya. Meskipun sedang libur, karena itu larangan bukan larangan dari guru semata, itu larangannya dari Allah, disampaikan oleh guru. Dan larangan Allah bukan hanya berlaku di pondok untuk kita amalkan. Kalau di pondok dia sholat 5 waktu, alhamdulillah. Di pondok dia tidak melakukan yang haram, makan yang haram, minum yang haram, alhamdulillah. Pulang dia ke rumah, seolah-olah syariat itu tidak berlaku di rumahnya. Nah, ini berarti dia tidak ya mengindahkan nasihat gurunya. Jadi hendaklah dia berusaha mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Dan jangan dia menunjukkan ke keteledoran, ya, ketidakpedulian terhadap nasihat tersebut. Nah, yakinlah tatkala kita amalkan adab-adab terhadap guru, ilmu yang guru sampaikan itu lebih masuk. Tapi sebaliknya, meskipun kita pintar, cerdas, tapi kita nggak beradab, ya nggak ada berkahnya ilmu itu. Dan kemudian di antara adab kita terhadap guru, mendoakannya. Kenapa kita harus mendoakannya? Karena guru
Seperti yang kita bilang tadi, jasanya sangat besar terhadap kita. Melebihi jasa orang yang memberikan kita harta, makanan, minuman, pakaian, uang. Itu semua kita nikmati di dunia saja. Itu semua kita nikmati di dunia. Tapi guru dia mengajarkan kita ilmu yang bisa kita nikmati di dunia dan dengan melalui guru antum bisa membaca Al-Quran. Melalui guru antum bisa berwudu. Melalui guru antum bisa mengenali akidah yang benar. Melalui guru antum bisa sholat dengan benar. Nah, kalau antum amalkan itu, maka pahala yang antum dapatkan besar di dunia dan juga di. Makanya apa yang diberikan oleh guru itu jauh lebih besar daripada harta-harta yang diberikan oleh orang selain dari guru. Jadi kalau kita dikasih 20.000, 40.000, terima kasih, kita luar biasa, kita doakan terus-menerus. Ya. Maka sudah sepatutnya ketika kita diajarkan ilmu, kita lebih giat lagi mendoakannya. Karena yang dia berikan itu jauh lebih mulia daripada harta. Ya. Kemudian di antara adab terhadap guru juga ini sebagai muqaddimah. Al-wafa lahu ba'da takharruj. Tetap ya, menjalin hubungan baik meskipun dia sudah tamat. Ya. Jadi jasa guru itu tidak hilang dengan tamatnya kita. Ya. Kebaikan-kebaikan guru itu ya, tidak terhapus begitu saja setelah kita tamat. Tetap kebaikan dia melekat pada kita. Ya. Makanya kita tetap menghargainya. Ya. Meskipun kita sudah ketemu, kita tegur, kita salam, kita doakan. Nah, ini diantara bentuk kesetiaan orang murid terhadap guru. Nah, meski demikian, meski kita disuruh untuk beradab terhadap orang-orang saleh, orang berilmu, orang-orang yang berilmu, demikian pula terhadap ustaz-ustaz, guru-guru kita. Apalagi guru kita sekaligus orang tua kita. Jadi, ini juga harus dihargai. Namun, meskipun besar haknya pada kita, tetap kita tidak boleh gulu terhadap. Apa itu gulu? Apa arti gulu? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam mencintai, misal. Berlebih-lebihan dalam mentaati. Apakah bisa terjadi orang berlebih-lebihan dalam mentaati? Bisa. Contohnya apa? Semua perintahnya benar maupun salah tetap saya ikuti. Ini sudah gulu. Dibawakan dia ayat. Ini ayat mengatakan haram membuka jilbab. Dia bilang apa? Yang penting guru saya mengatakan boleh. Nah, ini berarti dia telah berbuat gulu dalam masalah ketaatan kepada guru. Nah, sifat gulu ini berbahaya. Bisa menyebabkan seseorang terjatuh dalam kemungkaran, bahkan dalam kekufuran. Makanya dilarang. Kita ulangi, sikap gulu berlebih-lebihan terhadap orang saleh berbahaya. Ya, di antara dampaknya bisa membuat orang terjerumus dalam dosa besar, bahkan bisa terjerumus dalam syirik, kekufuran. Bahaya berarti, iya bahaya. Wajib kita hindari, jelas wajib kita hindari. Ya Allah Subhanahu wa taala
Di dalam surat An-Nisa ayat 171. Memperingati ahlul kitab. Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq." Wahai ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Santai, Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Apa artinya? Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam beragama. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Dan janganlah kalian berkata atas nama Allah kecuali kebenaran, kecuali yang benar. Saya ulangi, Allah berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa." Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, dan janganlah mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar. Pernahkah ahlul kitab ini berbuat gulu? Apa contohnya? Siapa yang tahu contoh perbuatan gulu ahlul kitab dalam beragama? Apa contohnya? Ya, contohnya dia mengatakan nabinya Nabi Isa adalah anak Tuhan. Bahkan dia mengatakan Tuhan. Berlebihan gak itu? Berlebihan. Ya. Sesoleh apapun manusia gak bisa dia menjadi Tuhan. Ya enggak? Jadi sesoleh apapun kiai, sesoleh apapun ustaz, pintar apapun dia tidak bisa menjelma menjadi Tuhan. Menjadi nabi aja enggak bisa. Apalagi menjadi Tuhan. Makanya Allah tegur karena mereka mengatakan Isa ibnullah, anaknya Allah. Gara-gara dia terlahir tanpa memiliki bapa. Pertanyaannya, mampu enggak Allah menciptakan manusia tanpa bapa? Mampu. Berarti dia makhluk meskipun dia tidak punya. Karena Allah mampu menciptakan manusia tanpa. Mampukah Allah menciptakan manusia tanpa ibu? Siapa contohnya? Tanpa ibu, tanpa ibu. Ya. Kalau Nabi Adam tidak ada ibu, tidak ada. Ini tidak ada ibu saja. Hawa, ya. Hawa itu diciptakan dari Nabi Adam, tulang rusuknya Nabi. Jadi Allah mampu menciptakan makhluk di manusia ini tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa ibu dan bapak. Dan terciptanya manusia tanpa ibu dan bapak bukan bertanda dia adalah Tuhan. Tanpa memiliki bapak bukan berarti dia adalah anak. Dia tetap makhluk. Ya. Makanya Allah mengatakan inna mathala Isa kamathali Adam. Jadi perumpamaan Isa ini seperti Nabi Adam. Enggak ada yang perlu diherankan, Allah Maha Kuasa atas semuanya. Nah, kenapa dilarang gulu ini? Karena gulu ini seperti yang kita katakan bisa menyebabkan seorang jatuh dalam kesyirikan.
Contohnya adalah kaumnya Nabi siapa? Nabi siapa? Yang awalnya wudu, lama-lama jadi musyrikin. Ya, Nabi Nuh. Masih ingat antum kisahnya? Ya, Nabi Nuh. Ibnu Abbas menceritakan ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh ayat 23. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka umatnya Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Alihah, banyak Tuhan. Disebutlah nama-nama Tuhannya ini. Wala tadharunna wadda. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan yang bernama siapa? Wad. Wala suwa' wala yaghus wala ya'uq wala yaghus wa ya'uq wa nasra. Berapa ini jumlahnya? Banyak sekali. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan dia sebutkan di antaranya Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Berapa? 5 Tuhan. Ternyata setelah ditelusuri, dulunya dia bukan Tuhan. Dulunya dia bukan Tuhan. Kok bisa dia jadi Tuhan? Bagaimana prosesnya? Lewat hulu ini. Dia tidak menjadi Tuhan, tapi dia dianggap sebagai Tuhan. Maka Ibnu Abbas menceritakan, kata beliau, hadhihi asma rijalin salihin min qaumi Nuh. Ternyata yang dikatakan alihah ini, Tuhan-Tuhan ini, kata Ibnu Abbas, mereka ini adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Tadinya dia manusia biasa, bukan Tuhan. Nabi saja bukan. Dia hanya manusia biasa yang rajin beribadah. Awalnya dia manusia biasa. Lihat bagaimana bulu ini bahaya. Ya. Manusia yang tadinya manusia biasa, tahu-tahu diangkat dia menjadi apa? Jadi apa? Tuhan. Jadikan Tuhan. Bulu ini bisa membuat orang sesat itu. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, ini adalah nama orang-orang saleh di zaman kaum Nabi Nuh. Kok bisa dia jadi Tuhan? Ini prosesnya, dituhankan ini. Falamma halaku, ketika mereka semua meninggal, auhas syaitan ila qaumihim, setan membisikkan ke kaumnya. Apa bisikan setan? Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Dibisikkan dia. Orang-orang soleh itu coba buatkan patung-patungnya. Ya, biar kalian semangat beribadah. Dia kan orang soleh dulu. Rajin dia sholat. Ya, dia lihat orang sekarang mungkin mulai malas beribadah. Pasang patung orang dulu yang soleh itu. Tujuannya, niatnya luar biasa baiknya awalnya. Agar bersemangat. Agar bersemangat gara-gara melihat patung orang yang itu awalnya. Nah inilah bahayanya juga bermodal niat, tapi caranya tidak benar. Ya. Oleh sebab itulah dalam Islam bukan hanya niat yang disuruh perbaiki, tapi caranya juga harus perbaiki. Niatnya bagus dan caranya juga harus bagus. Ikhlas, mutaba'ah. Itu dia. Niat bagus, caranya juga bagus. Ini niatnya saja yang bagus. Caranya terlarang. Ya. Jadi dia ini buat patung. Dan patung-patungnya ini diletakkan di majelis yang biasa ditempati beribadah oleh orang-orang soleh tersebut. Wasammauha biasma'ihim. Lalu patung-patung itu diberikan nama
sesuai dengan nama orang yang. Jadi patung-patung ini besar fitnahnya juga. Ini nanti Ibnu Taimiyah juga menyebutkan dua hal yang besar fitnahnya bagi manusia ini. Fitnah kubur dan fitnah patung. Jadi orang kalau lihat kubur kan buat aja kubur mainan. Buat di tengah-tengah hutan. Lalu buatkan dongeng bahwa kubur ini begini. Akan banyak yang datang. Kenapa? Karena manusia ini memang mudah sekali dia tergoda kalau digoda lewat perantara kuburan. Dan juga yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, lewat patung. Jadi kalau dilihat patung, mulai sudah ini kayaknya ya, jelmaan orang sakti, jelmaan ini. Dibuatkan dongeng-dongeng, akhirnya lama-lama dijadikan dia sebagai sesembahan. Nah, lihat ini, jadi awalnya orang soleh. Kemudian orang soleh ini meninggal. Dibuatkan apa? Patung. Belum dia jadi Tuhan mas ini. Dibuatkan patungnya. Tujuannya menjadi penyemangat saja. Oh ini patung orang soleh. Rajin dia beribadah. Ayo makanya kita rajin beribadah. Nah, itu tujuan awal. Kemudian fafa'alu walam tu'bad. Betul, mereka pun lakukan. Dan belum disembah patung-patung ini. Belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Sehingga tatkala orang-orang yang membuat patung ini meninggal, yang membuatnya meninggal, otomatis ya, hilang sedikit demi sedikit ya, tujuan pembuatan patung itu hilang dia sejarahnya. Orang-orang yang datang setelahnya mulai dia tidak tahu apa sebenarnya asal-usul patung ini. Dia tidak tahu kenapa patung ini dibuat di tempat ibadah lagi. Ya, begitu kan? Mungkin yang buat pertama dia nggak sembah karena tujuannya sebagai apa tadi? Penyemangat. Ya, tujuan awal pembuatan patung ini sebagai apa? Penyemangat. Tapi berlalu waktu, yang buat meninggal, anak juga meninggal, generasi berikutnya datang. Yang dia tahu ada patung di tempat ibadah. Dan dia tidak tahu lagi apa asal-usul pembuatan patung ini. Bahkan disebutkan di sini juga wanusyal ilm. Dan ilmu mulai dilupakan, enggak tahu dia hukum menyembah patung, enggak tahu. Ya. Sehingga rubidat. Pada akhirnya patung-patung ini pun jadi sembahan. Jadi dia Tuhan terus. Ya. Lihat perjalanannya berawal dari apa tadi? Hulu. Ya. Jadi kalau kita cinta sama orang yang saleh, jangan kita tampakkan kecintaan kita dengan cara melakukan hal-hal yang terlarang. Ya. Dan dalam Islam ini boleh nggak buat patung? Boleh nggak buat patung? Hah? Nggak boleh. Itu makhluk yang bernyawa, nggak boleh buat patung. Dan bermanfaat nggak kira-kira orang yang saleh yang meninggal dunia kita buat patung yang besar sebesar masjid? Kira-kira dia di kuburannya dapat nggak maslahat? Tenang nggak dia? Dilapangkan nggak kuburnya? Oh diampuni dosanya? Nggak ada dalil orang kalau dibuat patungnya langsung dia bahagia di kuburan, enggak. Justru sesuatu yang pasti itu ketika kita buat patung kita telah berdosa. Belum lagi akibat dari pembuatan patung di kemudian hari. Apalagi besar dibuat. Nanti dibuat dongeng terus 100 tahun kemudian dibuatlah dongeng. Ini adalah sembahan nenek moyang kita dulu. Jadi dilarang kita membuat patung. Ya, kalau memang kita cinta sama guru kita, orang-orang yang soleh, ya,
lakukan sudah. Ya. Cara mencintainya itu kita mengikuti rambu-rambu syariat. Orang yang meninggal dunia, kalau kita ingin berbuat baik padanya, gimana caranya? Antum ingin berbuat baik sama orang telah meninggal dunia, ketemu nggak bisa, mau kasih beras nggak bisa. Gimana caranya? Mendoakan, doakan. Antum ingat guru, doakan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, ini ijma' kaum muslimin, doa kaum muslim terhadap muslim yang lainnya bermanfaat. Sampai dari manapun kita berdoa, nggak mesti kita berdoa itu ya, harus di rumah duka, nggak mesti. Di rumah kita berdoa, dari luar negeri pun kita berdoa bisa, karena Allah maha mendengar semua doa hambanya dimanapun dia berdoa. Doakan dia. Ya. Kalau kita cinta sama guru kita, amalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan itu. Karena dia juga akan mendapatkan pahala dari amalan kita itu. Dia ngajar kita jujur dan kita jujur, dia dapat pahala. Dia ngajarkan kita dulu ya, berwudu dengan cara yang benar, kita berwudu, dia dapat pahala. Itu cara yang terbaik. Dan juga termasuk kalau ada ijtihad dari guru kita atau ajaran dari guru kita yang jelas-jelas keliru, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tinggalkan. Ya. Dan ini juga bentuk cinta kepadanya, agar pertanggungjawabannya tidak berat, tidak banyak yang mengamalkannya di kemudian hari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, qala Ibnu Al-Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf. Kata beliau, banyak para ulama salaf mengatakan, lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan para salaf menuturkan tatkala orang-orang saleh itu meninggal dunia, mereka akafu. Akafu apa arti akafu? I'tikaf. Dia berdiam diri di kuburan itu untuk beribadah. Jadi awalnya tidak disembah juga ini. Dia meninggal, kemudian orang-orang datang ke kuburannya untuk apa? Beribadah. Beribadah pada siapa? Kita tanya ini, beribadah pada siapa mereka? Beribadah kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang yang saleh. Itu tahap awalnya. Dia beribadahnya kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang-orang yang saleh tersebut. Ya. Setelah itu kata Ibnu Qayyim menunggulkan ucapan para salaf ini, lalu mereka buat patungnya. Ini prosesnya, beliau ada tambahan. Mereka beribadah dulu di sisi kuburan, kemudian mereka buat patung-patungnya. Tsumma tala 'alaihimul amad fa'abaduhum. Lalu berlalulah waktu yang panjang. Ya. Terus berlalu waktu sehingga fa'abaduhum, orang-orang yang datang belakangan datang ke sana untuk menyembah patung-patung. Ini jadi terkadang kesyirikan itu, kekufuran itu kita tidak langsung terjerumus sekaligus. Ada tahapan-tahapannya. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, menunjukkan ada proses-prosesnya. Kalau setan langsung mengatakan sembah patung ini, nggak ada yang mau. Karena tahu nggak boleh nyembah patung. Tapi dia bawa dikit-dikit, cintai dia.
berlebihan. Oh, datang ke kuburannya, beribadah di sana. Setelah itu biar lebih khusyuk lagi, buatkan gambarnya, biar engkau lihat dia. Sehingga bang, setelahnya sembah dia, ini adalah Tuhan kalian. Nah, sehingga terkadang sesuatu itu dilarang bukan karena dia haram lidzatihi, tapi karena dia bisa menjadi wasilah untuk terjerumus ke dalam hal yang haram. Mungkin para ulama melarang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Kenapa? Karena dampaknya di kemudian hari. Bukan beribadah kepada Allah lagi, benar-benar beribadah kepada penghuni kubur. Itu yang terjadi. Bukan lagi berdoa kepada Allah, tapi sebagian sudah langsung terjun mengatakan, wahai fulan, mudahkan urusan kami. Wahai Ki fulan, sudah meninggal dunia, sembuhkanlah penyakit kami. Nah, ini sudah jelas bentuk syirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, tahrimul ghulu fis salihin. Haramnya berbuat ghulu terhadap orang-orang yang saleh. Salah satu bentuk ghulu itu membuat patung-patungnya dan beribadah di sisi kuburannya. Yang kedua, sebab kekufuran Bani Adam adalah al-ghulu fis salihin. Sebab kafirnya Bani Adam adalah gara-gara ghulu, berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Yang ketiga juga fihi tahdhir min at-taswir. Terdapat juga peringatan dari membuat-buat rupa-rupa patung-patung. Kemudian faedah yang keempat, at-tahdhir min kaidi iblis wa makrihi. Ya, waspada dari tipu daya iblis. Iblis ini perlahan-perlahan. Ya. Bahkan ada orang ketika dia beribadah di kuburan, khusyuk dia. Nangis dia. Kalau di masjid enggak betah dia, maunya cepat-cepat selesai, maunya cepat-cepat pulang. Nah, ini jangan langsung diturutin. Bisa jadi ini juga bagian dari jebakan syaitan ini. Biar kita tinggalkan masjid yang merupakan semulia-mulia tempat ibadah. Lalu kita beralih ya, ke kuburan yang tidak ada syariat untuk beribadah di sana. Ya. Nah, ini juga bagian dari kaid iblis. Kita harus waspada. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah tahrimul bid'ah fid din kabina'il qubur. Diharamkannya perbuatan bid'ah dalam agama seperti membangun kuburan-kuburan. Dibangun layaknya masjid sebagai tempat beribadah. Karena Nabi melarang nanti dalam hadis ini. Kemudian yang keenam, husnul niyyah la yaj'alu amalan salihah. Niat yang bagus saja tidak cukup membuat amalan itu menjadi amal saleh. Jadi niat yang bagus tidak cukup menjadikan amalan itu amal yang butuh juga dittiba cara yang bagus. Apalagi membuat yang haram menjadi halal dengan niat semata tidak bisa. Dia mencuri, niatnya baik untuk bersedekah, nggak bisa.
mencuri tetap haram. Niatnya berzina untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, ini enggak bisa juga, karena tetap dia haram meskipun niatnya bagus. Kemudian yang ketujuh, fadlu wujudil ilm wal ulama, keutamaan adanya ilmu dan ulama. Disebutkan di sini mereka terjerumus dalam penyembahan berhala ini tatkala apa? Wa nusyal ilm, tatkala ilmu sudah dilupakan. Jadi ya, ilmu enggak ada, yang mengajarkan juga enggak ada. Yang penting ilmu itu. Kemudian faedah yang ke-8, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Maksudnya apa? Kalau ada sebuah perbuatan zahirnya ada maslahat, tapi kalau diamalkan ada juga kerusakan yang akan timbul, maka amalan tersebut ditinggalkan demi menghindari kerusakan itu. Contohnya ini, orang beribadah di kuburan, dia beribadah kepada Allah di kuburan. Nah ini dilarang, kenapa? Karena bisa nanti menjadi sebab terjadinya kemungkaran yang lebih besar. Jadi orang yang datang belakangan disangkanya dia beribadah di sisi kuburan, disangkanya beribadah kepada penghuni kuburan, dan itu sudah terjadi. Banyak seperti yang kita katakan, kaum muslimin ada yang langsung berdoa kepada penghuni. Bahkan di beberapa tempat diperlakukan layaknya Ka'bah, jadi diusap, keliling di sana, dia tawaf, dia bernazar untuknya, menyembelih untuknya. Nah, ini sudah melampaui batas. Kemudian sedikit lagi, wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasul. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakanlah Abdullah Rasul. Hamba Allah dan Rasul. Jadi kata Abdullah wa Rasul ini singkat namun kandungannya luar biasa indah. Jadi Abdullah mengingatkan kita semulia apapun beliau tetap Abdullah, hamba, enggak akan jadi Tuhan. Jadi kata Abdullah ini sebagai rem yang mengerem kita dari hulu. Ingat, beliau adalah Abdullah. Yang namanya Abdullah ya bukan sesembahan. Bahkan beliau tidak tahu yang gaib kecuali yang Allah beritahukan. Kemudian kata wa rasuluh, dan utusannya. Ini pengingat agar kita jangan merendahkan. Dia adalah Rasul, utusan, pilihan Allah. Jangan direndahkan, harus dihargai, dihormati, dicintai. Jadi dua kata ini Abdullah wa Rasuluh luar biasa. Abdullah mengerim kita dari hulu, kemudian wa Rasuluh mengerim kita dari apa? Merendahkan. Dan Islam memang demikian. Selalu pertengahan. Terhadap Nabi Isa, kita pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mengatakan Isa anak zina, sangat rendah. Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan, terlampau tinggi. Datanglah Islam mengatakan Abdullah Rasul, hamba dan utusan. Kemudian yang terakhir,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu." Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sahih oleh Syekh Al-Albani. Yang artinya, jauhilah oleh kalian sikap gulu berlebih-lebihan. Karena sungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah al-ghulu, berlebih-lebihan. Ini contohnya nyata. Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh, kaumnya terjerumus dalam kesyirikan gara-gara sifat al-ghulu fis salihin. Ya, karena sudah masuk waktu azan, kita azan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Jadi demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini yang berjudul bahayanya bersikap gulu terhadap orang-orang yang saleh. Ternyata bisa menyebabkan orang terjerumus dalam syirik. Dan singkatnya, kita dalam menyikapi orang-orang saleh pertengahan. Jadi ada orang yang merendahkan orang-orang saleh. Ini bukan dari golongan Nabi.
Yang kedua, ada yang terlalu mengangkat sehingga seolah-olah sebagai Tuhan. Nah, ini juga ahlu syirik. Kemudian yang pertengahan adalah dia mencintai orang-orang saleh, namun tidak mengangkatnya lebih dari kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan inilah yang terbaik. Dan sebelum kita tutup, di sini ada beberapa pertanyaan dari para santri kayaknya. Ya, yang pertama, kita mendengar nasihat namun kita tidak mengamalkannya. Apakah kita berdosa? Ya, berdosa karena ini adab kita terhadap guru. Ya, kalau yang dinasihatkan untuk meninggalkan yang haram, mengamalkan yang wajib, itu yang tidak diamalkan, jelas berdosa. Disuruh dia sholat, dia nggak mau sholat. Disuruh dia meninggalkan yang haram, tetap diamalkan, dia berdosa. Berdosa kepada Allah, dia termasuk juga tidak beradab terhadap gurunya karena dia tidak mengindahkan nasihat. Dan perlu kita ketahui, ciri orang yang beriman itu adalah mempan dia kalau dinasihati. Dan bahkan ciri orang-orang munafikin, orang-orang yang kufar, tidak pernah mempan kalau dinasihati. Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikan peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Al-mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan untuk orang yang kafir, Allah mengatakan, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum." Orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau peringati ataupun tidak, tetap enggak mempan. La yu'minun, tidak akan beriman. Nah, jangan kita mengikuti jejak-jejak orang yang tidak mempan nasihat padanya. Tanda kerasnya hati. Kalau kita nasihati, berusahalah untuk menerimanya dan mengamalkan. Ya, di sini apa hukumnya memanggil teman kita dengan sebutan abdi, yang artinya hamba saya? Nggak boleh? Ya nggak boleh. Boleh. Nah, punya hamba hanyalah Allah. Abdullah. Nggak ada Abdu Muhammad, Abdurrahman, misalnya nggak ada. Yang ada Abdullah. Seperti Abdullah, hamba Allah. Jangan mengangkat diri terlalu tinggi. Nggak ada yang punya hamba di sini. Kita sama-sama hamba Allah Subhanahu. Apa hukumnya seorang murid memberikan hadiah kepada guru? Ya, ini sebaiknya dihindari kalau dia masih statusnya antara murid dan guru. Kata para ulama, untuk menghindari ya sifat tidak objektif nanti. Gurunya dikasih terus hadiah sama murid. Sehingga nanti dia ada kasus harusnya dia dikeluarkan, nggak dikeluarkan gara-gara dia ngasih saya hadiah terus. Nanti pas nilainya jelek, nggak tega dia kasih jelek. Ini dia ngasih saya hadiah terus. Nah, ini namanya sadduz dzari'ah. Ulama melarang kalau ngasihnya karena sebab dia hanya sebagai guru. Tapi kalau dia nanti dengan sebab yang lainnya, dia misalkan di rumah bertamu atau dia memperbaiki sesuatu ya, di rumahnya, kemudian dia ngasih upah meskipun statusnya murid dan guru, lain babnya. Jadi memberikan dia hadiah karena statusnya sebagai guru anaknya disuruh oleh para ulama dihindari karena bisa menyebabkan tidak objektif nanti di dalam penilaian. Wallahu a'lam. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan lupa kita sampaikan tadi, Ustaz kita Ustaz Abdullah Husni, ya, beliau sebenarnya sudah sampai di Lombok alhamdulillah, namun masih belum bisa mengisi karena pertama beliau butuh istirahat dan juga pas di hari beliau pulang istri beliau melahirkan. Sehingga butuh untuk menemani. Kita doakan mudah-mudahan ya putra beliau yang ke-6 ke-7 ya, mudah-mudahan
diberikan kesehatan dan juga dijadikan anak yang saleh di kemudian hari. Ya, demikianlah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.